Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, kita melanjutkan tentang podcast sebelumnya berkenaan dengan mie instan ya. Jadi satu makanan favorit banyak remaja, banyak anak-anak, juga orang tua ya. Jadi saya punya orang tua sudah usia 90 tahun di Jogja ini ya. Kalau saya bikinkan Indomie rebus gitu ya, langsung habis satu mangkok gitu ya. Padahal usianya sudah 90 tahun ya. Artinya apa? Ya memang itulah cita rasa dari mie instan itu betul-betul disukai oleh semua saja gitu ya. Semua usia, semua segmen masyarakat gitu ya. Dan konon katanya mie instan produksi Indonesia ini yang paling enak gitu ya dibanding produk-produk di luar sana gitu ya. Baik ya, tadi sebelumnya kita sudah sampaikan itu ya apa bahaya-bahayanya konsumsi mie instan yang berlebihan gitu ya. Tetapi untuk kali ini ya tak usah kita terlalu takut gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengkonsumsi tapi dengan dengan aturan-aturan yang tentu saja kita harapkan aturan itu menjadi lebih aman gitu ya. Jadi semuanya itu boleh-boleh saja, tetapi ada aturan-aturan yang memang harus kita patuhi kalau kita ingin konsumsi kita itu jauh lebih aman gitu ya. Dan ini berlaku untuk semuanya ya gitu ya, karena nanti kalau yang khusus-khusus saya kira perlu pembahasan khusus gitu ya. Jadi misalnya orang sudah dengan riwayat penyakit hipertensi, riwayat penyakit diabetes, riwayat penyakit jantung, itu bagaimana itu ya, itu nanti kekhususan dan mungkin bukan keahlian saya gitu ya. Jadi mungkin kita harus konsultasinya pada yang lebih ahli lagi ya. Dan ini saya kira lebih ke yang general sajalah gitu ya. Jadi apa sih kalau kita berada rumah ya, kalau kita mau aman ya kan banyak hal ya. Harus ada pintu, harus ada pagar, harus ada gemboknya, harus ada CCTV-nya dan macam-macam ya. Sama juga dengan kita mengkonsumsi mie instan itu ya, kalau kita mau aman tentu saja itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu ya. Jadi aturan ini ada yang cukup longgar ya, jadi ada yang cukup lebih ketat lagi gitu ya. Nah nanti akan kita sampaikan dari yang paling longgar sampai yang paling ketat gitu ya. Jadi seorang profesor nutrisi dan epidemiologi dari Harvard ya Harvard University ya. Nah, itu yang bernama Dr. Frank ya, Frank B. Hu ya. Ini merekomendasikan bahwa konsumsi mie itu menurut profesor ini ya, itu membatasi hanya cukup satu ya, sampai dua saja, 2 bungkus saja dalam sebulan ya, sampai sebulan ya. Jadi hanya merekomendasikan 1 sampai 2 bungkus saja. Ya. Jadi, nah ini yang memang agak ketat ya, karena nanti ada hal-hal yang lain yang beda gitu ya. Seperti mengutip penjelasan ahli diet ya, Mount Elizabeth Hospital Show, yaitu Vivin ya, bahwa menurut dia batas maksimal untuk makan mie instan itu 2 kali dalam seminggu. Jadi maksimal 2 kali. Kalau tadi 2 kali itu sebulan, ini seminggu. Nah ini yang paling toleran gitu ya. Jadi toleransinya ya paling banyak itu 2 kali dalam seminggu gitu ya. Kalau bisa enggak usah sama sekali kan gitu ya. Nah, kemudian juga tip yang lain gitu ya. Jadi bila ingin mengkonsumsi mie instan ini ada baiknya juga diberikan tambahan sayur, tambahan protein ya seperti telur ya, ayam, ya, daging ya, serta sumber protein yang lain ya. Jadi jangan hanya mie instan saja ya. Jadi kalau bisa ditambahkan yang lain gitu ya. Nah kemudian juga
cara mengkonsumsi gitu ya. Ada juga yang tanya itu karena terutama di anak-anak ini ya. Jadi kadang-kadang atau di remaja gitu ya. Jadi males masak gitu ya. Orang itu mie instan dijadikan kerupuk gitu ya. Tapi juga bumbu itu juga ditaburin di situ. Jadi ini sama sekali tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau tanya bahayanya pasti akan lebih berbahaya gitu ya. Jadi wong dimasak saja masih banyak potensi bahayanya, apalagi ini tidak dimasak gitu ya. Kemudian tip yang lainnya lagi adalah harus dikonsumsi dalam keadaan matang ya tadi ya. Kemudian makanan juga jangan dicampur dengan yang ya hampir sama kandungannya dengan mie instan gitu ya. Jadi usahakan kalau makan mie instan ya jangan dengan nasi. Jadi makan mie instan tambah nasi ya. Jadi makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan mie instan itu ya salah satunya nasi gitu ya. Kemudian nah ini saya perlu pendalamannya, tetapi ada anjuran juga karena ini banyak juga dilakukan oleh para remaja kita ya. Mie instan dengan telur setengah matang ya. Jadi ternyata anjurannya ditambahkan telur tapi jangan telur setengah matang gitu ya. Nah ini saya belum menemukan alasan-alasan ilmiahnya apa gitu ya. Kemudian walaupun ini di kita mungkin tidak lazim ya, tidak umum, itu adalah jangan makan mie instan bersamaan dengan coklat ya. Jadi ini nasihat terakhir, tip terakhir tentang konsumsi mie instan. Jadi jangan takut, konsumsi mie instan itu aman dengan berbagai ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi santai saja kalau Anda masih menyukai mie instan, silakan makan mie instan. Tapi ketentuan yang berlaku itu tolong diperhatikan gitu ya. Jangan suka senangnya saja gitu ya. Kalau kita mau menikmati sesuatu jangan suka senangnya saja, tapi ada ketentuan yang berlaku, bayar misalnya. Ya, sama juga mie instan ini ya. Itu tadi tip ya bagaimana kita tidak perlu takut untuk mengkonsumsi mie instan aman ya, aman terkendali dan tidak ancaman kesehatan juga akan menjadi rendah kalau kita mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh para ahli tadi ya. Itu saja podcast untuk kali ini. Salam sehat, sehat badan, sehat mental, sehat sosial dan sehat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.